Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Alia Salim dengan NIM 23030150075 dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan perawatan cedera olahraga yang berfokus pada muscle cramp atau yang biasa disebut dengan kram otot. Kram otot atau muscle cramp merupakan salah satu bentuk cedera olahraga yang paling umum terjadi baik pada atlet profesional maupun individu yang beraktivitas fisik secara rutin. Kram otot ini biasanya didefinisikan sebagai kontraksi otot yang berlangsung secara tiba-tiba, tidak disadari, bersifat menyakitkan, dan umumnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun bersifat sementara, sensasi nyeri yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas fisik dan berpotensi menimbulkan cedera lanjutan jika tidak ditangani secara tepat. Secara anatomi dan fisiologi, kram otot ini sering terjadi pada kelompok otot besar seperti betis, paha belakang atau biasa yang disebut dengan hamstring, dan otot telapak kaki. Kontraksi mendadak ini biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada keseimbangan antara aktivitas kontraksi dan relaksasi otot. Normalnya, otot akan berkontraksi ketika diperintahkan oleh sistem saraf pusat dan kemudian kembali rileks. Namun pada kondisi tertentu proses relaksasi ini terganggu sehingga otot tetap dalam posisi tegang dan menyebabkan kram otot. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya kram otot ini, teman-teman. Faktor pertama ialah dehidrasi. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan, misalnya saat berolahraga tanpa cukup asupan air, volume darah akan menurun sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke otot terganggu. Hal ini dapat memicu kontraksi otot yang tidak normal. Faktor kedua adalah kelelahan otot yang terjadi ketika otot dipaksa bekerja secara berlebihan tanpa istirahat yang cukup. Kondisi ini juga menyebabkan akumulasi asam laktat dan menurunnya fungsi neuromuskular yang dapat memicu spasme otot. Yang selanjutnya itu faktor ketiga adalah ketidakseimbangan elektrolit, khususnya kekurangan magnesium, kalium, dan kalsium yang memiliki peran penting dalam mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Adapun gejala kram otot dapat dikenali dengan munculnya rasa nyeri yang sangat tajam dan tiba-tiba pada bagian otot tertentu. Area yang mengalami kram juga mungkin menunjukkan perubahan warna seperti kemerahan atau tampak membiru, disertai dengan sensasi kaku dan kesulitan untuk digerakkan. Tidak jarang juga setelah kram ini reda, penderita masih merasakan kelemahan otot atau pegal di area tersebut selama mungkin beberapa jam setelahnya. Dalam beberapa kasus, kram otot dapat terjadi berulang kali dalam waktu yang singkat, dan hal ini perlu diwaspadai karena
bisa menjadi pertanda adanya gangguan metabolik atau neuromuskular. Dalam hal ini, strategi yang harus diterapkan adalah penerapan pola latihan yang aman dan terencana. Pemanasan yang cukup sebelum memulai olahraga itu sangat penting untuk mempersiapkan otot agar bekerja secara optimal. Demikian pula pendinginan setelah olahraga membantu mengembalikan otot ke kondisi semula secara perlahan. Latihan peregangan dan fleksibilitas ini secara teratur juga terbukti efektif dalam menjaga elastisitas otot dan mencegah terjadinya kram. Selain itu, menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat secara mendadak dan memperhatikan kecukupan cairan serta asupan elektrolit juga menjadi bagian penting dari pencegahan. Apabila kram otot telah terjadi, penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi. Adapun langkah-langkah ialah langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan peregangan ringan pada otot yang mengalami kram. Misalnya itu jika kram terjadi pada betis, maka kaki dapat diluruskan sambil menarik ujung jari kaki ke arah tubuh untuk membantu merelaksasikan otot. Pemijatan ringan juga dapat membantu meredakan spasme otot dan meningkatkan aliran darah ke area yang terdampak. Pemberian kompres hangat atau dingin sesuai kebutuhan dapat mengurangi dan mempercepat proses pemulihan. Bila diperlukan, obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen serta relaksan otot dapat digunakan sesuai anjuran tenaga medis, khususnya bila kram bersifat parah atau sering berulang. Secara keseluruhan, kram otot merupakan kondisi yang sangat umum terjadi dalam konteks aktivitas fisik, namun bukan berarti tidak bisa dicegah atau diobati. Pemahaman yang mendalam tentang penyebab, mekanisme, gejala hingga upaya pencegahan dan pengobatannya itu sangat penting, khususnya bagi mereka yang aktif dalam kegiatan olahraga. Edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya hidrasi, latihan yang aman, serta perhatian terhadap kondisi tubuh secara keseluruhan merupakan kunci utama dalam meminimalkan resiko terjadinya cedera seperti kram otot. Itulah tadi yang dapat saya sedikit jelaskan tentang muscle cramp atau otot. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.